Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erhi Fabioga dengan nomor NPM 202021500333 kelas X2B. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Irwan Siagian MPD selaku dosen pengampu yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan fonologi tentang distribusi fonem vokal dan diftong. Distribusi fonem vokal dan diftong. Menurut Abdul Chaer, tahun 2019 halaman 80, yang dimaksud dengan distribusi fonem adalah letak atau beradanya sebuah fonem di dalam satu satuan ujaran, yang kita sebut sebuah kata atau morfem. Secara umum, fonem dapat berada pada posisi awal kata, di tengah kata, maupun di akhir kata. Secara khusus satu persatu, ada fonem yang dapat berada pada ketiga posisi itu, tetapi ada pula yang tidak dapat, hanya berada pada posisi awal saja atau posisi akhir saja. Fonem vokal memang selalu dapat menduduki posisi pada semua tempat, berkenaan dengan posisinya sebagai puncak kenyaringan pada setiap silabel. Distribusi fonem vokal. Distribusi fonem vokal menurut Setyaningsih dan Kunjana tahun 2014 halaman 48, bunyi vokal adalah bunyi bahasa yang arus udaranya tidak mengalami halangan. Jenis vokal ditentukan oleh 3 faktor, yaitu tinggi rendahnya posisi lidah, bagian lidah yang dinaikkan, dan bentuk bibir pada pembentukan vokal tersebut. Bahasa Indonesia memiliki 6 buah fonem vokal, yaitu I, E, O, A, U, dan O. Dalam banyak bahasa, kualitas dan bentuk bibir dan kemampuan bibir untuk membentuk formasi tertentu sangat menentukan kualitas vokal. Akan tetapi, di dalam bahasa Indonesia, fakta fisiologis demikian itu tidak berpengaruh. Selanjutnya, fonem vokal dalam bahasa Indonesia dapat dibedakan berdasarkan 1. Parameter posisi lidah. Untuk vokal tinggi, yaitu ada I dan U. Untuk vokal sedang, yaitu ada E, dan O. Dan untuk vokal rendah, yaitu ada A. 2. Parameter depan belakangnya lidah. Untuk vokal depan, yaitu I dan E. Untuk vokal tengah, yaitu E dan A. Dan untuk vokal belakang, yaitu U dan O.
Semua fonem vokal dapat berdistribusi pada semua posisi awal, tengah, dan akhir. Untuk vokal A dapat menduduki semua posisi. Contohnya pada kata ambil. Untuk vokal A-nya berada di bagian depan. Kata taat untuk vokal A-nya berada di bagian tengah. Dan kata harga untuk vokal A-nya berada di bagian akhir. Nah, untuk vokal E, ini juga dapat menduduki semua posisi. Contohnya pada kata indah. Untuk vokal I-nya berada di bagian depan. Kata amin untuk vokal I-nya berada di bagian tengah. Dan kata tani untuk vokal I-nya berada di bagian akhir. Selanjutnya, untuk vokal O, ini juga dapat menduduki semua posisi. Contohnya pada kata udang. Untuk vokal U-nya berada di bagian depan. Kata sambut untuk vokal U-nya berada di bagian tengah. Dan kata lagu untuk vokal U-nya berada di bagian akhir. Selanjutnya untuk vokal E, ini juga dapat menduduki semua posisi. Contohnya pada kata enak, untuk vokal E-nya berada di bagian depan, kata karet, untuk vokal E-nya berada di bagian tengah, dan kata sate, untuk vokal E-nya berada di bagian akhir. Selanjutnya untuk vokal E, ini juga dapat menduduki semua posisi. Contohnya pada kata emas, untuk vokal E-nya berada di bagian depan, kata lembut, untuk vokal E-nya berada di bagian tengah, dan kata kode untuk vokal E-nya berada di bagian akhir. Selanjutnya, untuk vokal O, ini juga dapat menduduki semua posisi. Contohnya pada kata oleh, untuk vokal O-nya berada di bagian depan, kata belok, untuk vokal O-nya berada di bagian tengah, dan kata bakso, untuk vokal O-nya berada di bagian akhir. Distribusi fonem diftong. Distribusi fonem diftong, menurut Ustaz Kenali, tahun 2012 halaman pertama, diftong ialah gabungan dua bunyi vokal yang disebut secara berterusan satu hembusan nafas. Dan dalam penghasilannya terdapat cili geluncuran. Bahasa Melayu mempunyai 3 jenis diftong, yaitu ai, au, dan oi. Dua huruf vokal itu melahirkan satu bunyi. Bunyi diftong berhasil apabila bunyi satu vokal menggeluncur dengan cepatnya ke satu vokal yang lain. Caranya ialah lidah pada mulanya diletakkan pada keadaan membunyikan satu vokal. Kemudian digeluncurkan ke arah membunyikan vokal yang lain, lalu menjadi gabungan dua bunyi vokal. Menurut Inggit Angelia dan kawan-kawannya, tahun 2017, halaman 9, fonem diftong atau vokal rangkap pada umumnya hanya menduduki posisi akhir, kecuali diftong au yang dapat menduduki posisi awal dan posisi akhir, seperti pada contoh berikut. Untuk diftong au hanya dapat menduduki posisi awal dan posisi akhir. Contohnya berdistribusi pada morfem aula menjadi aula apabila dilafalkan. Morfem pulau menjadi pulau apabila dilafalkan. Selanjutnya, untuk diftong ai hanya dapat menduduki posisi akhir. Contohnya, berdistribusi pada morfem pantai menjadi pantai apabila dilafalkan.
Morfem landai menjadi landai apabila dilafalkan. Selanjutnya, untuk diftong oi ini hanya dapat menduduki posisi akhir. Contohnya berdistribusi pada morfem sakoi menjadi sakoi apabila dilafalkan. Morfem amboi menjadi amboi apabila dilafalkan. Selanjutnya untuk diftong e ini juga hanya dapat menduduki posisi akhir. Contohnya berdistribusi pada morfem survei menjadi survei apabila dilafalkan. Kesimpulan, distribusi fonem vokal. Bunyi vokal adalah bunyi bahasa yang arus udaranya tidak mengalami halangan. Jenis vokal ditentukan oleh 3 faktor, yaitu tinggi rendahnya posisi lidah, bagian lidah yang dinaikkan, dan bentuk bibir pada pembentukan vokal tersebut. Untuk distribusi fonem diftong, bunyi diftong ialah gabungan 2 bunyi vokal yang disebut secara berterusan satu hembusan nafas, dan dalam penghasilannya terdapat ciri geluncuran. Itu tadi hasil presentasi saya, yaitu fonologi tentang distribusi fonem vokal dan diftong. Mohon maaf apabila ada kekeliruannya. Sekian dan terima kasih.